Cek, cek, ada suara aku kan? Ada, tes tes. Oke, oke, oke. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Eh, Sedikit lagi kita akan mulai ya untuk pembahasannya. Hari ini kita akan update market sedikit saja, karena untuk edukasinya nanti di hari Jumat rencananya kita akan hanya update sedikit saja, kurang lebih selama 30 menit sampai jam 4 ya, untuk IHSG hari ini. Karena ini sudah akhir bulan, ya saya akan kasih pandangan untuk IHSG yang terbaru. Dan update sedikit juga terkait makroekonomi tentunya. Jadi siapkan catatan Bapak Ibu semua. Ini apa namanya poin-poin penting untuk hari ini.
Oke, baik kita mulai Bapak Ibu semua. Untuk pembahasan hari ini kita akan bahas terkait ISG dulu. Mohon maaf saya belum bisa tunjukkan, muka ya, karena di sini saya pakainya, tab. Jadi ketika saya share screen, dia tidak, kelihatan ya untuk muka saya. Jadi hanya bisa kayak gini nih. Nah, pandangan saya ya untuk ISG itu masih sama Bapak Ibu semua kurang lebih. Jadi ISG ada kemungkinan untuk naik lagi ya, naik lebih tinggi. Hanya saja memang saat ini itu area yang sangat krusial untuk ISG. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, saat ini dia sedang berada dalam, ini ya, sebuah kanal paralel ya. Nah, jadi ISG itu kayak gini nih sebenarnya Bapak Ibu. Yang mana, nah, jadi sedang dalam channel seperti ini dan memang ini lagi di, eee, resistennya gitu, dan resisten jadi sangat wajar untuk turun hari ini. Nah, apa namanya, apakah besok kita akan kemungkinan bisa turun lagi? Saya bilang iya, kemungkinan besok kita bisa turun lagi, dan saya mengkhawatirkan malah bisa turun dalam gitu, cukup dalam, bisa beberapa persen turunnya. Nah, apa kira-kira untuk sentimennya kalau andaikan besok turun untuk IHSG ya, eee, besok ada pengumuman suku bunga Jepang, ya pengumuman suku bunga Jepang. Kalau andaikan suku bunga Jepang, ternyata di awal tahun ini dinaikkan ya, maka itu akan buruk untuk mayoritas, aset kelas beresiko. Bukan hanya, IHSG Indonesia, tapi di seluruh pasar global. Maka kejadian carry trade seperti tanggal kapan ini? Tunggu saya lihat. Kejadian carry trade seperti pada tanggal ini ya, pada tanggal 5 Agustus itu bisa terjadi di mana IHSG turun 3,4%. Nah, jadi kita antisipasi, untuk suku bunga Jepang ya dalam waktu mendatang. Nah, tapi memang, apa namanya, kalau misalnya, ini sebenarnya bisa ditarik seperti ini juga ya, Bu. Bisa dari sini ya, bisa dari sini, terus hubungkan ke sini. Nah, jadi, tidak keambil yang high-nya di sini nih, high-nya di sini nih. Kita ambil high low-nya, ya. Nah, apakah besok bisa turun? Saya bilang bisa, bisa-bisa aja ya, ada opsi ke sana. Tapi, katalisnya apa kira-kira kalau seperti itu? Katalisnya adalah, eee, yang suku bunga Jepang tadi gitu. Nah, memang pada bulan November kemarin inflasi Jepang itu mengalami peningkatan Bapak Ibu. Dari 2,5% kalau tidak salah itu menjadi 2,9%. Nah, berarti alasan untuk Jepang menaikkan suku bunganya itu jauh lebih besar lagi Bapak Ibu, jauh lebih besar lagi, gitu. Dan kejadian carry trade itu bisa terulang dan, pasar saham kita bisa terkena dampaknya. Nah, hanya saja kalau memang dia bisa tembus channel-nya ini ya, ke atas, naik ke atas untuk, apa namanya, untuk IHSG, maka kita bisa melihat IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan di, bulan Februari dan Maret mendatang, gitu. Kalau andaikan dia bisa tembus trendline yang ini nih, yang di 7.300-an gitu. Kalau andaikan dia bisa tembus ke atas, tidak apa-apa dia naik habis itu pullback sebentar, yang penting dia tembus dulu gitu. Tapi melihat candlestick hari ini, di mana dia seperti mau membuat candlestick hammer ya, maka saya bilang ada kemungkinan untuk turun atau berbalik arah dahulu untuk IHSG kita. Nah, hari ini dipicu tekanan oleh salah satu, apa namanya, penurunan, apa namanya, emiten ini ya, market cap gede seperti PANI yang mengalami ARB ya, mengalami ARB, itu langsung dibawa turun di IHSG, langsung dibawa turun IHSG-nya Bapak Ibu. Nah, jadi memang ada kemungkinan lagi untuk, turun untuk IHSG.
dan, kita bisa bersiap besok. Kalau andaikan Bapak Ibu ada yang lagi floating profit, silakan take profit. Kalau ada yang, mau stop loss, hampir kena stop loss-nya, silakan stop loss juga. Jangan sesuai pokoknya sesuaikan aja dengan trading plan masing-masing Bapak Ibu semua. Dan kalau hari ini beneran ditutup seperti ini, maka, besar peluang untuk turun. Nah, cuma memang tetap ada kemungkinan bahwa besok bisa naik lagi ya, bisa naik lagi ya. Kalau andaikan besok naik lagi, maka itu positif untuk kita, dan saya kurang tahu sih kalau andaikan ada sentimen apa yang bisa mendorong IHSG besok. Hanya saja sejauh ini tidak ada sentimen-sentimen seperti apa ya, malah, cukup banyak sentimen negatif. Jadi buat Bapak Ibu yang mau take profit ataupun stop loss, jangan ragu-ragu untuk kondisi seperti saat ini, gitu. Nah, eee dalam beberapa hari mendatang itu juga ada, coba saya lihat dulu ya, saya lihat dulu untuk, ini kalendernya. Nah, kemarin Donald Trump juga sudah dilantik ya Bapak Ibu, sudah dilantik, dan kita tinggal tunggu aja kebijakan-kebijakan ke depannya seperti apa. Karena, beliau itu sudah, apa namanya, sudah naik ya, sudah naik dan banyak menandatangani beberapa, consecutive order ya, executive order. Jadi executive order ini adalah, apa namanya, perintah ya atau surat perintah di mana dia bisa ya memakai kekuasaannya lah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di United States, dan, apa namanya, sejauh ini ada banyak ya yang dirubah gitu melalui, eksekutif order-nya ya. Jadi, tapi jauh sebelum ini belum ada yang bisa berdampak ke Indonesia secara langsung gitu. Mungkin ada yang bisa berdampak ke China dan lain sebagainya, tapi itu akan dampak ke kita nanti secara tidak langsung aja, bukan secara langsung kok, gitu. Nah, apakah IHSG, di kuartal satu ini bisa tembus untuk di atas? Nah, itu jawabannya nanti akan saya berikan ya di tanggal 8 Februari, Bapak Ibu. Saya tidak akan bahas dulu di sini, tapi yang pasti, pandangan saya untuk IHSG kurang lebih masih sama, di mana kita kemungkinan dalam waktu dekat ini, itu masih akan, cukup ketahan dengan MA200-nya. Nah, kita lihat di sini MA200 ya, MA200 dia, coba tembus nggak bisa, langsung ke bawah lagi gitu, dia turun lagi. Jadi MA200 ini cukup kuat di IHSG, itu menjadi resisten utamanya kita saat ini gitu, beserta dengan trendline ini gitu. Jadi kalau andaikan ini bisa ditembus, itu betul-betul signal bullish untuk IHSG kita Bapak Ibu semua, gitu. Nah, buat Bapak Ibu yang pengen bertanya, apa namanya, terkait saham-sahamnya silakan ya di chat. Nah, kita lihat PANI yang hari ini itu tadi ARB kalau tidak salah ya. Di ARB mengalami penurunan, cuma ini di MA200-nya ya. Jadi, Bapak Ibu bisa trading ya, speculative buy. Besok sebenarnya cari-cari untuk, apa namanya, cari-cari peluang buy dengan stop loss yang cukup ketat juga Bapak Ibu di 10.900-an atau 10.750 ya, stop loss-nya di bawah EMA 200. Soalnya di sini memang peluang nih untuk trading gitu. Tapi bukan untuk investing sekarang. Untuk investing sekarang Pani belum saya recommended lah gitu. Pani itu kita hanya jadikan sebagai ladang cuan untuk trading saja Bapak Ibu, jangan untuk investing. Investing itu di saham-saham yang sudah turun dalam kayak BBRI ya, BBNI ya, BMRI ya. Itu saham-saham yang layak lah kita bisa bilang untuk investing. Nah, tapi untuk saat ini, itu untuk PANI seperti PANI ya, itu semuanya tidak layak untuk investing, kita cari-cari saja untuk trading, kesempatan trading. Seperti saat ini itu, apa namanya, ada peluang di EMA 200-nya ya, dia bisa mantul besok ini, cuma kenaikannya mungkin tidak seberapa, bahkan mungkin dia naiknya sebentar habis itu di bawah turun, bisa aja terjadi.
Tapi yang pasti ini ada support yang cukup kuat nih untuk, PANI di sini, di level ini. Nah, penurunannya karena kenapa? Kalau andaikan, Bapak Ibu baca berita ya, saya lihat di sini, Airlangga Hartarto ya, Hartanto tentang tentang PIK. Nah, dia bilang di sini, Erlangga sebut PIK 2 tidak pernah jadi PSN gitu. Jadi, nah, Erlangga tegaskan PIK 2 tidak masuk PSN. Di sini kita buka ya, kita buka, saya tutup dulu. Nah, jadi Erlangga itu kemarin ya, Menteri Perekonomian, bidang perekonomian itu dia bilang bahwa, apa nih, PIK 2 itu tidak pernah jadi PSN katanya. Dari awal memang bukan PSN, melainkan hanya kawasan tropical coastline atau eco park tourism. PIK 2 tidak pernah jadi PSN, yang jadi PSN itu adalah eco park tourism tropical coastline, ujar Erlangga kepada wartawan saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan. Untuk diketahui proyek PIK 2 menjadi sorotan belakangan ini ya, ini, pembahasannya. Tapi yang jelas, beliau itu menegaskan bahwa memang itu bukan PSN gitu. Nah memang, salah satu sentimen yang bikin PANI kemarin naik adalah dianya yang, ini ya, eee, dicap sebagai PSN gitu, proyek strategik nasional gitu. Yang mana memang, apa namanya, kalau tidak salah saya juga pernah baca ya, itu memang Pak Jokowi atau Pak siapa gitu, itu yang, apa namanya, mengeluarkan statement atau seperti apa ya, sampai dia PSN untuk PANI itu. Tapi yang jelas di sini Airlangga Hartarto mengeluarkan statement seperti ini kemarin dan hari ini PANI, mengalami kejatuhan ARB beserta dengan CBDK ya, anak usahanya, gitu, Ibu semua. Nah, eee, ini dalam banget ya, kuat banget selling-nya ini, selling pressure-nya. Coba kita lihat untuk, BBRI ya, BBRI BBRI hari ini naik, dia yang jadi penopang untuk ISG beserta bank-bank lainnya kayaknya. Coba kita lihat untuk BBNI. BBNI juga oh tidak, BBNI turun nih, BBNI, BMRI, coba kita lihat BMRI dia, doji ya, tidak kemana mana tapi dia cenderung naik nih untuk BMRI-nya. Terus ada, BBCA juga, BBCA ini harusnya yang jadi penopang hari ini. Oh tidak, dia nggak kemana mana cuma cukup menarik ya BCA ini adalah di area sideways. Di area sideways ini BBCA sih yang masih ada peluang naik lagi ya. Kalau kita lihat dia bahkan sampai ke atas lagi nih. Dia saat-saat sideways seperti ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan pembelian ya, untuk BBCA, saat-saat terbaik untuk melakukan akumulasi. Apalagi kalau kita lihat juga di sini, ini tuh, support trendline-nya gitu, coba kita lihat. Nah, kan. Nah, jadi, dia memang lagi di support kuatnya nih untuk BBCA. Nah, ini bisa, apa namanya, Bapak Ibu perhatiin, kalau BBCA saat ini itu cukup menarik ya. Nah, apalagi di sini ada divergence. Nah, habis itu saham apa lagi nih, Bapak Ibu semua? Setelah PANI sama iya. Saham PANI dan perbankan, properti juga sebenarnya, bisa terdampak sama suku bunga. Hanya saja saat ini kita belum bisa lihat dampak begitu besar karena pertama, eee, suku bunga ya, suku bunga Indonesia itu barusan turun sekitar ya 5,75%, 25 basis point dan itu ya masih belum kerasa sama sekali gitu. Dan The Fed juga, masih apa namanya, masih belum jelas statement-nya untuk suku bunganya, apakah akan diturunkan lagi untuk tahun ini ya, dan berapa kali itu masih belum jelas. Ada ASI kemarin, apa namanya, mengalami penurunan ya untuk, pesanan mobil, hanya saja, ada kabar baik dari US, di mana
Oh, bukan dari US sebenarnya. Tunggu sebentar. Jaringan kurang bagus nih. Jaringannya kurang bagus. Aduh. Ada masalah sepertinya di sini. Coba saya oh ini. Nah, jadi untuk apa namanya? Saya coba hapus dulu deh. Nah, ASI saat ini itu sedang merangkak naik ya. Cuma saya rasa, eee, apa namanya, cukup sulit dia menembus EMA 200-nya. Bahkan saat saat kemarin ya, di bagian atas ini, itu EMA 200 itu belum belum valid untuk ditembus saya rasa. Karena pertama di sini tuh dia, terus membuat yang namanya double top, habis itu lower high ya, lower high. Di sini dia double top, double lower high, di sini kayaknya dia lower high lagi. Jadi, ASI ini masih ada kemungkinan untuk turun lagi nih. Nah, cuma kayaknya nanti dia akan bisa terdampak positif daripada laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya. Jadi kita buka trendline nih. Kalau seperti ini, itu berarti kita harus pakai supply dan demand ya. Nah, ini area demand di sini nih, area supply, maaf salah bilang. Di sini ya, ini supply zone, juga EMA 200 ya, EMA 200 ini bisa jadi resisten, tapi ada kemungkinan naik nih untuk, ASI-nya gitu. Hanya saja memang harus hati-hati untuk ASI. Nah, kalau di time frame 4 jam, dia sudah, lagi di EMA 200-nya nih. Nah, ini ada kemungkinan susah buat tembus untuk, EMA 200-nya, jadi cukup berhati-hati. Cuma di sini kita lihat ada divergence yang terbentuk ya, ada divergence ya, jadi ada kemungkinan dia masih bisa naik. Kalaupun dia naik, dia mungkin ketahan di antara 5.125 sampai 5.250 gitu. Nah, habis itu dia turun lagi. Nah, cuma untuk ASI overall sebenarnya secara teknikal dia, bagus-bagus aja, cuma kita perlu mantau dulu ya, mantau dulu apakah dia mampu menembus resisten-resistennya, karena kita pengen trading ataupun invest di saham yang, resistennya tuh mampu ditembus gitu. Nah, kita lihat untuk nilai BDM-nya kayak gimana. ASI. Kita sampai jam 4:05 ya, Bapak Ibu semua. ASI untuk ASI itu kalau kita lihat di bandarmologinya, saya nggak bisa liatin ya Bapak Ibu di sini. Akhir-akhir ini itu diborong lagi sama asing ya, ASI itu. Jadi asing konsisten masih buy ya di ASI. Dan walaupun dia mengalami penurunan sejak tanggal 12 Desember ya, awal Desember, hingga hari ini asing itu masih mengakumulasi secara pelan-pelan gitu, yang keluar malah retail. Jadi secara bandarmologi dia masih sangat-sangat menarik untuk daripada ASI ini ya, apalagi memang, mayoritas daripada saham beredar itu memang dikuasai oleh asing, 69,1% untuk asing, retailnya 11,4%, dan institusinya sebesar 19,4% untuk ASI.
Nah, jadi, untuk ASI-nya kurang lebih seperti itu. Eee, eee, ada lagi saham-sahamnya, semua silakan kita bahas di sini. Sebelum ini 4 menit lagi ya, sebelum kita tutup pembahasan kita pada sore hari ini, kita singkat saja, eee, untuk IHSG hari ini turun dan kemungkinan besok bisa turun lagi ya, karena pertama itu di daerah trendline resistance-nya dan, apa namanya, ada EMA 200-nya gitu, ada EMA 200 yang bisa jadi penghalang cukup cukup besar lah gitu. Nah, mungkin karena tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kira-kira seperti itu pandangan untuk IHSG Bapak Ibu semua. Kita masih bisa turun esok hari, hanya saja kalau bisa tembus nih trendline-nya di 7.300-an, itu signal bullish-bullish banget buat kita dan semoga dia bisa bertahan di atas 7.300 gitu. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu semua, sehat selalu, cuan selalu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Rasa Terawan, saya pamit undur diri. Terima kasih.